Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sudah sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan bagi ketua kelas untuk dapat memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai, selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sekarang Ibu cek dulu ya siapa yang belum hadir hari ini. Apakah kalian semua sudah hadir? Baik, Ibu akan menjelaskan materi kali ini. Nah, pengukuran panjang biasanya menggunakan satuan seperti sentimeter dan meter. Untuk benda yang sangat kecil, kita bisa menggunakan milimeter. Nah, untuk benda yang sangat panjang, kita bisa menggunakan satuan kilometer. Nah, pengukuran berat menggunakan satuan gram dan kilogram untuk benda yang sangat ringan. Jika menggunakan gram dan untuk benda yang lebih berat, kita menggunakan kilogram. Sekarang, mari kita tonton video pembelajaran tentang pengukuran panjang dan berat pada papan tulis ini. Silahkan bisa ditonton video yang Ibu sampaikan. Ece, berapa tahun umurmu sekarang? Wah, kamu sudah bertambah besar dari tahun lalu. Naik berapa kilo ya? Tinggimu tambah berapa senti? Bisakah kamu menjawabnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu perlu paham dulu nih tentang satuan panjang, berat. Satuan berat adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa berat suatu benda. Berat dapat diukur dengan menggunakan alat bernama timbangan atau neraca. Timbangan ini banyak bentuknya loh. Ada timbangan berat badan, timbangan untuk mengukur berat dagangan di pasar, ada juga timbangan digital yang lebih praktis dan teliti. Dalam kehidupan sehari-hari, ada juga loh satuan berat lain yang dipakai untuk benda-benda yang besar atau banyak. Satuan yang dipakai biasanya ton dan kuintal. 1 ton ini sama dengan 1000 kg, sedangkan 1 kuintal sama dengan 100 kg. Lanjut ke satuan panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui panjang, lebar, atau tinggi dari suatu benda. Panjang dapat diukur dengan alat seperti penggaris dan meteran. Coba kita ukur panjang pensil berikut. Salah satu ujung pensil kita luruskan dengan skala 0. Terlihat ujung pensil yang lainnya sejajar dengan skala 20. Maka panjang pensil ini adalah 20 cm. Nah, setelah menonton video, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan satuan baku dan tidak baku untuk mengukur panjang dan berat? Silakan angkat tangannya. Ibu, saya mau menjawab. Kalau kita mau mengukur panjang sesuatu, kita bisa pakai meter atau sentimeter. Kalau berat, kita pakai satuan baku seperti gram dan kilogram. Kalau nggak pakai satuan baku, kita bisa bingung karena setiap orang bisa punya cara sendiri buat mengukurnya. Bagus, pinter sekali jawabannya. Nah, satuan baku itu misalnya sentimeter, meter, kilogram, dan gram. Nah, satuan baku itu misalnya adalah jengkal, depa, dan batu. Alat ukur panjang biasanya itu menggunakan penggaris, meteran, dan pita ukur. Sedangkan alat ukur berat itu bisa menggunakan timbangan. Sekarang kalian akan bekerja bersama atau berkelompok. Nah, setiap kelompok akan mendapat tugas untuk mengukur panjang dan berat dari 3 benda yang ada di sekitar kita menggunakan alat ukur yang telah ada. Nah, catat hasil pengukuran tersebut pada lembar kerja kalian dan bagi peran dalam kelompok. Misal, si Doni mengukur panjang, lalu si Rika mengukur berat dari benda tersebut. Lalu ada yang
menulis hasil tersebut di kertas. Nah, setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil pengukuran satuan kalian di depan kelas. Jelaskan juga alat ukur apa sih yang dapat digunakan dan mengapa memilih alat tersebut dalam mengukur berat dan panjang. Kelompok kami melakukan kegiatan mengukur panjang dan berat beberapa benda di sekitar sekolah. Kami menggunakan penggaris untuk mengukur panjang dan timbangan untuk mengukur berat benda. Dari hasil kelompok ini, kami belajar bahwa setiap benda memiliki ukuran panjang dan berat yang berbeda. Kami juga memahami pentingnya satuan baku seperti sentimeter untuk panjang dan kilogram untuk berat, agar semua orang bisa mengerti hasil pengukuran dengan cara yang sama. Nah, setelah presentasi, silahkan kelompok lain untuk bertanya dan memberi tanggapan. Diskusikan bersama jika ada perbedaan hasil dari benda-benda yang kalian ukur panjangnya dan beratnya. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana kalian bisa menggunakan pengetahuan ini di rumah dan di lingkungan sekitar? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, Doni. Pengukuran panjang dan berat itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita mau beli kain buat seragam sekolah, penjualnya pasti pakai meteran, supaya tahu berapa panjang kain yang kita butuhkan. Kalau tidak diukur dengan benar, bisa saja kainnya kurang, atau malah kebanyakan. Terus, kalau beli buah di pasar, kita lihat timbangan supaya tahu berapa beratnya. Bagus sekali. Nah, kesimpulannya adalah mengukur panjang dan berat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu bagaimana satuan dan alat ukur yang tepat agar hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi akurat. Nah, apakah ada yang masih bingung atau yang ingin bertanya dari materi yang kita pelajari hari ini? Silahkan lanjutkan tangan. Baik, jika sudah paham semua, sebagai tugas, coba ukur panjang dan berat dari dua benda yang ada di rumah kalian. Lalu, catatlah hasil dari pengukuran tersebut pada lembar jawaban kalian. Apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham semua, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau hal-hal yang kurang jelas. Silahkan untuk ditanyakan kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.